Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, masih mengenai limit fungsi aljabar. Kemarin kita sudah bahas tentang pengenalan pada limit fungsi aljabar, bahwa limit itu berarti berkaitan dengan batasan. Lalu hari ini kita akan menyinggung bagaimana penyelesaian limit fungsi aljabar ya. Kita mulai masuk ke limitnya secara matematis dan intuitif ya. Kita lihat di sini ada soal. Perhatikan permasalahan di bawah ini ya. Seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah di-over menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat, dapatkah kamu sketsa detik-detik pergerakan bola dan atlet sampai tangan atlet menyentuh bola? Ya, ini bisa kalian lihat, itu bolanya mengapung di atas, terus membentuk sebuah kurva ya. Kemudian ada gambar orang itu naik perlahan gerakannya. Jadi si bolanya dan orangnya itu menuju satu titik yang sama hingga si tangan itu dapat menyentuh bola. Si tangan dan bola berada pada titik yang sama. Ya. Di situ terlihat ini orangnya itu bukan banyak orang tapi gerakan orang tersebut. Nah, kita ilustrasikan pada koordinat kartesius ya, seperti apa. Nah, misalkan ini ada koordinat kartesius. Nah, tadi sebelumnya kan ada bola dari sini ya, bolanya dilempar misalkan, terus si bolanya itu melambung sampai ke sini misalkan. Nah, di sini misalkan di sini si bolanya, kemudian di sini ada orang, ini kan tadi orang ya, di sini ada orang melempar bola. Nah, kemudian orang yang di sini itu tadi bergerak, pertama ini dia misalkan loncat, terus loncat, sampai si tangannya menyentuh bola. Nah, ini kalau kita lihat si gerakannya, ini bisa kita buat dalam bentuk pertemuan antara Y dan X. Di sini ibaratkan seperti ini. Terus titiknya gitu kan, pertemuan ini juga dari sini pertemuan, ini pertemuan, terus ke sini misalkan ini belum nyampe ya, yang ini sampai titik ini, misalkan di sini adalah titik C. Titik C itu adalah
titik pertemuan. Di sini titik C itu adalah titik X-nya, nilai X ketika si bola itu bersentuhan dengan tangan. Ya, dari gambar ini dapat dilihat bahwa bola yang dipukul ke arah lawan disambut oleh salah satu atlet sehingga bola dan atlet bergerak mendekati arah yang berlawanan sehingga keduanya bertemu atau bersentuhan pada titik tertentu. Gerakan bola semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Demikian juga atlet bergerak semakin dekat ke titik temu. Nah, titik temu kedua ini menunjukkan ketinggian bola dan atlet adalah sama. Jadi tinggi bola dan tinggi atlet meloncat itu sama, ya. Nah, dari soal ini coba kita kaji lebih jauh gerakan objek dengan memisalkan si lintasannya ini berupa kurva pada sebuah limit, ya, dan kita asumsikan adalah sebuah fungsi. Nah, kita akan lihat seperti apa, ya. Nah, misalkan di sini ada fungsi, tadi si kurvanya dimisalkan sebagai fungsi, itu adalah X ditambah 1. Untuk X elemen real. Nah, kita tentukan nilai fungsi fx sama dengan 1 pada saat x mendekati 2. Ya. Ini kita cari, kita tentukan. Nilai fungsi fx sama dengan x ditambah 1 pada saat x mendekati 2. Kita misalkan si y itu sama dengan fx. Nah, kita bisa buat dalam tabel dulu, ya. Kita misalkan di sini X, yang ini Y. Nah, tadi si X-nya itu mendekati 2, ya, pada saat X mendekati 2. Berarti di sini bilangan bulat terdekat adalah 1 dan 3. Ya. Di sini berarti ada 1,5, kemudian 1,7 dan seterusnya. Yang ini ada 2,7, 2,5, ini 2,1 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita substitusikan satu persatu ke fungsi fx. Ketika x-nya itu sama dengan 1, di sini kan fx-nya itu sama dengan x ditambah 1. Maka di sini x-nya adalah 2. Betul, ya? Untuk x-nya 1,5 berarti 2,5. Untuk x-nya 1,7 berarti 2,7. Begitu seterusnya sampai x-nya mendekati 2. Berarti kalau ketika x-nya 2 itu adalah di sini 3. Gitu, ya. Kemudian yang ini 3,1. Ini 3,5. Yang ini 3,7. Yang ini 4. Nah, ini kalau kita gambarkan, misalkan di sini 1, di sini
atau ya di sini agak kasih jarak ya. Misalkan ini 1 di sini, ini 2, yang ini 3. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita seperti itu. Kita lihat di sini ketika X-nya 1, maka Y-nya 2. 1, Y-nya 2. Kemudian ini begini seterusnya, ini 1,5. Ini kemudian di sini kira-kira ya. Kemudian ketika 2 itu 3. Ini di sini ketika 2 ini 1,7. Begitu seterusnya. Nih. Ini seperti ini. Nah, sampai kita bisa melihat ini berupa garis lurus. Garis lurus. Nah, tepat pada X-nya 3. Nah, di sini X-nya 2. Y-nya adalah 3. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita dari tabel berdasarkan hasil pengamatan akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, terdapat tak terhingga banyaknya bilangan real yang mendekati 2. Yang pertama, ada tak terhingga bilangan real mendekati 2. Yang ketiga, setiap titik di sumbu X atau daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y. Setiap sumbu X mempunyai pasangan di sumbu Y. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga adalah setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Yang keempat, tampak bahwa pendekatan dari pada kiri dan kanan pada tabel sketsa. Ya. Jadi ada pendekatan dari kiri maupun kanan itu mendekati titik yang dimaksud ya. Ini di sini. Nah, ini mendekati, ini juga nilainya mendekati. Nah, seperti itu. Ini secara matematis nilai fungsi f(x) sama dengan x plus 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Nah, ini bisa kita tulis sebagai limit dari fungsi X ditambah 1 pada saat
X menuju 2. Nilainya sama dengan 3. Atau kalau mudahnya, berapa sih nilai fungsi f(x) sama dengan X ditambah 1 pada saat X sama dengan 3? Tinggal kalian substitusi saja. X ditambah 1, ini kita ganti X-nya menjadi 2 ditambah 1, nilainya sama dengan 3. Sederhananya seperti itu untuk mencari nilai sebuah fungsi. Contoh lainnya, misalkan berapa nilai limit fungsi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 pada saat X menuju 1. Nah, ini berarti kita tinggal substitusikan saja. Ganti dengan si X, tiap X-nya sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 1. Berarti ini 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Maka nilai limit X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 pada saat X menuju 1 atau mendekati 1, nilainya sama dengan 4. Seperti itu. Bagaimana jika soal yang lainnya? Nah, misalkan ada limit fungsi X menuju 1 pada saat X kuadrat dikurangi 1 per X dikurang 1. Nah, kita coba lihat. Kalau kita substitusikan, ini jadinya 1 kuadrat dikurangi 1, 1 kurang 1. Hasilnya 0 per 0. Tidak terdefinisi. Nah, maka caranya bukan disubstitusi, tapi kita coba faktorkan dulu bilangan yang berkuadrat. Limit X menuju 1. Di sini X kuadrat ditambah 1. Maaf, ini dikurang 1 ya. Dibagi X dikurang 1. Dari sini kita coba substitusikan dulu. Limit X menuju, limit dari X kuadrat dikurang 1. Maaf nih, saya ganti. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, kita faktorkan si bilangan yang berkuadratnya. Ini X min 1. X kuadrat dikurangi 1 bisa kita faktorkan sebagai X min 1, X plus 1. Ini pada saat X menuju 1, ini bisa kita bagi menjadi 1, maka nilainya sama dengan limit dari X ditambah 1 pada saat X menuju 1. Kita tinggal substitusi 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Maka limit dari fungsi X kuadrat min 1 per X min 1 pada saat X menuju 1 itu nilainya adalah 2. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan pada sifat-sifat limit ya. Yang pertama ini definisinya dulu. Misalkan f adalah sebuah fungsi f dari bilangan real menuju bilangan real, dan misalkan L dan C adalah anggota bilangan real. Maka
limit dari fungsi f(x) pada saat x menuju c itu nilainya sama dengan L jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, ini definisi yang tadi sudah dijelaskan, ya. Limit f(x) pada saat x menuju C nilainya akan sama dengan L jika dan hanya jika semua nilai f(x) atau y itu menuju ke L untuk semua x menuju ke C. Ya, tadi seperti yang kita lihat. Nih, yang kedua. Nah, di sini lihat ketika dari kiri itu disubstitusikan nilainya, itu nilainya kalau kita substitusikan satu persatu itu mendekati 3. Y itu mendekati 3 pada saat semua nilai X-nya itu kalau disubstitusikan mendekati 2. Ya, maka itu tadi definisi yang pertama. Nah, limit ini akan berlaku. Yang pertama ini sifatnya ya. Limit f(x) pada saat x menuju C itu sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri tadi f(x) dari kiri ya, berarti x menuju C dari kiri nilainya sama dengan L dan sama dengan limit f(x) dari arah kanan. Jadi limit kiri dan limit kanannya menuju arah yang sama. Nah, itu adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, misalkan si f(x)-nya adalah sebuah konstanta. Kalau limit f(x)-nya adalah sebuah konstanta dari x menuju C, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Misal di sini ada limit dari 5 pada saat x menuju 1. Ini nilainya adalah 5. Kalau si k-nya adalah konstanta. Sifat yang berikutnya, jika si f(x)-nya adalah x, misalkan limit x pada saat x-nya menuju C, maka nilainya sama dengan C. Tentu saja, misalkan limit x, ini limitnya dari x pada saat x menuju 1, berarti nilainya sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan. Sifat yang keempat, misalkan f(x) adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C, dengan C adalah bilangan real. Maka kalau ada konstanta pengali kita bisa keluarkan. Misalkan limit dari K kali f(x) pada saat x menuju C, ini bisa kita tulis sebagai K dikali limit fungsi f(x) pada saat x menuju C. Itu ya, kalau dijabarkan misalkan limit dari 2x tambah 1 pada saat x menuju 1, ini bisa kita tulis sebagai 2 kali limit x
ditambah 1 pada saat X menuju 1. Bisa seperti itu penulisannya. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima, misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, maka kalau ada perkalian bisa kita pecah. Misalkan limit fx dikali gx, dua-duanya sama-sama fungsi pada saat x menuju c. Nah, ini bisa kita pisahkan sebagai limit fx pada saat x menuju c dikali limit gx pada saat x menuju c. Contohnya seperti tadi, misalkan limit x ditambah 1 kali x dikurangi 1 pada saat x menuju 2. Ini bisa kita tulis sebagai limit x tambah 1 pada saat x menuju 2 dikali limit x dikurang 1 pada saat x menuju 2. Seperti itu. Nah, yang keenam itu misalkan ada fx dan gx dalam penjumlahan, itu bisa kita pecah juga. Misalkan limit fx ditambah atau dikurangi gx pada saat x menuju c, ini bisa kita pecah sebagai limit fx pada saat x menuju c ditambah atau dikurangi limit gx pada saat x menuju c. Seperti itu ya. Contohnya misalkan limit x kuadrat ditambah 5x pada saat x menuju 1. Ini bisa kita pecah menjadi limit x kuadrat pada saat x menuju 1 ditambah limit 5x pada saat x menuju 1. Kemudian yang ketujuh, itu misalkan fx dan gx mempunyai fungsi yang limitnya mendekati c, itu kalau ada pembagian itu bisa kita pecah juga. Misalkan limit pada saat x menuju c itu ada fungsi fx dibagi fungsi gx. Nah, ini bisa kita pecah menjadi limit fx pada saat x menuju c dibagi limit gx pada saat x menuju c. Yang terakhir, sifat yang terakhir itu kalau ada sebuah limit fungsi fx di mana x-nya dipangkatkan n pada saat x menuju c dan n adalah bilangan positif. Maka di sini bisa kita pecah menjadi limit fungsi fx pada saat x menuju c dipangkatkan n. Contoh yang ini misalkan limit 2x dibagi x tambah 1 pada saat x menuju 1. Ini berarti bisa kita pecah sebagai limit dari 2x pada saat x menuju 1 dibagi limit dari x tambah 1 pada saat x menuju 1.
Kalau yang ini misalkan limit X menuju C pada saat 2X pangkat 5. Ini bisa dibuat sebagai limit dari 2X pada saat X menuju ini 1 misalkan ya. 1 ini baru dipangkatkan 5 di luar. Jadi cari limit dulu baru dikuadratkan. Kalau yang ini dikuadratkan dulu baru dicari limitnya, dipangkatkan 5 dulu. Seperti itu mungkin sifat-sifat limitnya ada 8. Mudah-mudahan dipahami. Untuk nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai menyelesaikan nilai-nilai limit. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.